Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak kami sekalian, pada kesempatan ini kembali kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 6 semester 1. Adapun materi pembelajaran kita pada kesempatan ini adalah pembahasan soal-soal mid semester 1 tahun pelajaran 2019-2020 untuk persiapan mid semester 1 tahun pelajaran 2020-2021. Artinya kita membahas soal mid semester 1 tahun lalu untuk modal atau persiapan kita menghadapi mid semester 1 tahun ini. Baiklah anak-anak sekalian, kita mulai dari soal pilihan ganda. Soal pertama. Surat Al-Kafirun diturunkan sesudah surat A. Al-Alaq, B. Al-Ikhlas, C. Al-Ma'un, D. An-Nas. Nah, yang perlu kalian pahami dari soal ini adalah yang ditanya proses turunnya, bukan urutannya. Jadi jawaban yang benarnya adalah surah Al-Ma'un, pilihannya C. Soal nomor 2. Surat Al-Kafirun terdapat dalam Al-Quran pada urutan yang ke A. 196, B. 198, C. 197, D. 109. Nah, dalam soal ini memang yang ditanyakan itu urutannya, bukan proses turunnya. Jawaban yang benarnya adalah yang D. 109. Soal nomor 3. Wala ana abidum ma'abattum. Potongan ayat di atas adalah surat Al-Kafirun ayat yang ke A4, B3, C1, D2. Nah, dalam menyelesaikan soal seperti ini, mau tak mau kalian harus hafal suratnya terlebih dahulu. Lalu kalian baca dari awal. Lalu terdapat pada urutan keberapa ayat ini. Baru kita cari pilihan yang benarnya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum. Ternyata terdapat pada ayat yang keempat. Jadi jawaban yang benarnya adalah A. Kemudian soal nomor 4. Arti al-kafirun. A. Orang fasik, B. Orang mukmin, C. Orang-orang kafir, D. Orang-orang Islam. Yang ditanya di ayat ini adalah arti al-kafirun, bukan arti al-kafirun secara keseluruhan, tapi arti kata al-kafirun. Jawaban yang benarnya adalah ya C. Orang-orang kafir. Soal nomor 5. Arti dari wala antum. Yang benarnya adalah A. Dan kamu tidak pernah. B. Dan kamu juga pernah. C. Dan kamu pernah. D. Dan aku pernah. Nah, lihat sini. Antum itu biasanya artinya kamu ya. Wa dan la tidak. Berarti dan tidak kamu. Nah, carilah yang lebih cocok di sini gimana. Jawaban yang benarnya adalah A ya. Kemudian soal nomor 6. Dalam membaca Al-Quran harus diperhatikan ketentuan-ketentuan sesuai dengan A. Ilmu fikih, B. Ilmu tajwid, C. Ilmu agama, D. Ilmu syariah. Nah, jawaban yang benarnya adalah ilmu tajwid. Soal nomor 7. Bacalah kalimat berikut dengan baik. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Kalimat tersebut merupakan arti dari potongan ayat titik-titik. Nah, dalam menyelesaikan soal seperti ini, kalian mesti tahu dulu terjemahan dari ayatnya. Coba kita terjemah satu-satu. Wala ana abidum ma abattum.
dan saya tidak akan menjadi penyembah apa yang kamu sembah. La a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abidu nama a'bud, dan kamu tidak akan menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Jadi jawaban yang benarnya adalah yang B. Kemudian soal nomor 8. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa adalah untuk A. Saling membandingkan satu sama lain. B. Dapat memilih teman sekehendak hati. C. Saling kenal mengenal satu sama lain. D. Dapat bersaing untuk mendapatkan juara. Jadi jawaban yang benarnya adalah ya, saling kenal mengenal. Jadi Allah menciptakan kita berbeda itu supaya saling kenal mengenal. Kemudian nomor 9. Tidak boleh membanggakan segala kelebihan yang kita punya. Karena Allah Subhanahu wa taala A. Maha mengetahui kelebihan kita. B. Sangat kaya lagi maha perkasa. C. Memandang hambanya yang berhasil. D. Memandang ketakwaan hambanya. Jawaban yang benarnya adalah D. Memandang ketakwaan hambanya. Jadi Allah itu hanya memandang takwa seseorang, bukan apa yang dimilikinya. Nah, soal nomor 10. Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa dan ras dan agama akan dapat disatukan dengan adanya A. Kasih sayang. B. Toleransi. C. Kerjasama. D. Pergaulan. Nah, semuanya jawaban ini benar. Tapi mana yang berkaitan dengan soal gitu. Jawaban yang benarnya adalah ya toleransi. Karena kita berbeda, beda agama, beda ras. Nah, dengan toleransi lah kita bisa bersatu. Nomor 11. Al-Quran yang membimbing manusia untuk hidup bersatu dalam perbedaan adalah surat A. Al-Ikhlas, B. Al-Kafirun, C. Al-Ma'un, D. Al-Quraisy. Nah, untuk menjawabnya kalian mesti paham makna yang terkandung dalam keempat surat ini. Kalau Al-Ikhlas itu menceritakan tentang keesaan Allah ya. Kalau Al-Ma'un ini para pendusta agama. Kalau Al-Quraisy itu tentang kebiasaan orang-orang Quraisy ya. Kemudian kalau Al-Kafirun, nah inilah yang menjelaskan tentang bagaimana kita menghargai perbedaan dalam beragama. Jadi jawaban yang benarnya adalah Al-Kafirun. Kemudian soal nomor 12. Manusia diciptakan dari titik-titik. Nah, ini tinggal kalian menganalisa saja. A. 2 orang laki-laki dan perempuan. C. Seorang laki-laki dan seorang perempuan. C. Tidak ada menjadi ada. Laki-laki dan perempuan yang setia. Nah, jawabannya yang benar adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian yang soal ke-13. Sikap yang baik dalam meyakini atau mempercayai datangnya hari kiamat adalah A. Memperbanyak teman dan tempat tinggal. B. Meningkatkan takwa dan memperbanyak amal soleh. C. Membuat tempat yang tahan guncangan. D. Mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Jawaban yang benarnya adalah meningkatkan takwa dan memperbanyak amal soleh. Soal nomor 14. Hari berakhirnya segala kehidupan di alam semesta beserta isinya disebut A. Yaumul maut, hari kematian. Yaumul kiamah, hari kiamat. Yaumul akhir, hari akhir. Yaumuddin, hari pembalasan. Nah, yang berdekatan maknanya dengan hancurnya alam semesta ini adalah yaumul kiamah. Kemudian soal nomor 15. Suatu ketika akan datang masa berguncangnya bumi dan alam semesta. Bumi akan mengeluarkan apa yang dikandungnya. Suasana seperti ini diceritakan dalam surat A. Al-Zalzalah, B. Al-Insyiqaq, C.
C. Al-Qari'ah, D. Al-Balad. Nah, tentu untuk menjawabnya kalian mesti paham ya, di mana Allah menjelaskan tentang guncangan yang sangat dahsyat ketika terjadinya hari kiamat. Jawaban yang benarnya adalah Al-Zalzalah. Al-Insyiqaq, kemudian Al-Qari'ah juga menceritakan tentang dahsyatnya hari kiamat. Tapi khusus untuk guncangan adalah surat Al-Zalzalah. Kemudian soal nomor 16. Di antara nama-nama hari kiamat yaitu Yaumul Hisab, yang artinya hari ditampakkannya amal manusia. B. Hari ditimbangnya amal manusia. C. Hari dibalasnya amal manusia. D. Hari dihitungnya amal manusia. Nah, kalau ditampakkan ini tidak termasuk dalam makna ini. Ditimbangnya amal, ya Yaumul Hisab. Kalau ditimbang itu Yaumul Mizan ya. Hari dibalasnya amal, itu Yaumul Jaza. Hari dihitungnya amal, nah ini yang paling tepat ya. Yaitu hari dihitung amal manusia. Kemudian soal nomor 17. Di antara nama-nama surat Al-Quran yaitu Al-Falaq, Al-Zalzalah, An-Nas, Al-Lahab, Al-Qari'ah. Surat yang menjelaskan tentang suasana hari kiamat adalah A. Al-Falaq dan Al-Zalzalah, B. Al-Qari'ah dan Al-Lahab, C. Al-Zalzalah dan Al-Qari'ah, D. An-Nas dan Al-Zalzalah. Jawaban yang benarnya adalah ya, Al-Zalzalah dan Al-Qari'ah. Kalau Al-Falaq menceritakan perlindungan kepada Tuhan ya, tentang kejahatan makhluk. Al-Lahab tentang cerita bagaimana Abu Lahab ini akan mendapat siksa dari Allah Subhanahu wa taala karena perlakuannya. Demikian juga An-Nas itu masih berkenaan dengan surat tentang perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. 18. Di antara nama hari kiamat yaitu Yaumuddin, Yaumul Hisab, Yaumul Mizan, Yaumul Ba'as. Hari ditimbangnya amal. Nah, tadi sebelumnya sudah kita jelaskan. Ini hari ditimbang, jawaban yang benarnya adalah Yaumul Mizan. Ya. Kemudian soal nomor 19. Yang termasuk arti dari Yaumul Ba'as. Nah, tadi sudah kita jelaskan juga sebelumnya. Perhitungan, ya. Hari dibangkitkan, hari perjumpaan, hari pertimbangan. Yang paling tepat jawabannya adalah hari dibangkitkan. Soal nomor 20. Terjadinya banjir dan longsor di negeri ini seringkali ada yang menjadi korban jiwa. Ini termasuk kiamat. Nah, banjir, longsor, korban jiwa dan segala macamnya termasuk kiamat. Iya, kiamat sugro atau kiamat kecil ya. Kemudian soal nomor 21. Ini ada beberapa pernyataan yang kita baca dengan seksama ya. Hancurnya sebagian alam semesta, hancurnya seluruh alam semesta, terjadinya gempa dan tsunami, langit akan terbelah dan planet bertabrakan. Yang termasuk gambaran kiamat kubro adalah, nah kita cari sini. 1, ini ciri-ciri kiamat sugro. Nomor 2, ya kiamat kubro. Nomor 3, kiamat sugro lagi. Nah, yang keempat, langit akan terbelah, kiamat kubro. Jadi yang benarnya 2 dan 4. Jadi jawaban yang benarnya adalah ya B, 2 dan 4. Kemudian nomor 22, perhatikan gambar di samping. Gambar tersebut merupakan gambar kiamat. Nah, ini gambar gunung meletus ya. Nah, kalau gunung meletus itu sebagai pertanda kiamat. Iya, sugro, kiamat kecil. Soal nomor 23. Asmaul Husna memiliki arti. Nah, ini udah sering kita dengar nih. Kamu cari aja pernyataan yang paling tepat yang mana. Itu nama-nama Allah yang baik. Kemudian nomor 24. Nah, ini pembelajaran di akhir bab 3 ya. Ini pembelajaran di bab 3 ini.
Di antara Asmaul Husna yang berarti Allah Maha dibutuhkan. Ini maksudnya dibutuhkan atau tempat meminta, yaitu As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, Al-Baqi. Coba kita artikan satu-satu. As-Somad ini tempat meminta. Al-Muqtadir yang Maha Kuasa. Al-Muqaddim yang Maha terdahulu. Al-Baqi yang Maha kekal. Nah, yang ditanya di sini yang Maha dibutuhkan. Jawaban yang benarnya adalah A. As-Somad. Ya. Nomor 25. Alam semesta beserta isinya berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak satu pun lepas dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut merupakan bukti dari Asmaul Husna. Nah, tadi sudah kita terjemahkan satu persatu ya. Jawaban yang benarnya adalah iya, Al-Muqtadir ya. Soal nomor 26. Asmaul Husna Al-Muqtadir yang artinya, nah tadi sudah kita terjemahkan satu persatu. Jawaban yang benarnya adalah, ini salah ini ya. Jawaban yang benarnya yang B ini, yang Maha berkuasa. Tanda checklistnya kurang pas letaknya. Kemudian nomor 27. Kalimat Asmaul Husna sangat baik dan tepat digunakan dalam, jawaban yang benarnya adalah iya, berzikir dan berdoa. Soal nomor 28. Nah, selalu berusaha berbuat baik, tidak menunda-nunda pekerjaan, terutama belajar, mendahulukan kepentingan bersama dari kepentingan pribadi. Pernyataan di atas adalah sebagai bukti Asmaul Husna. Nah, kita lihat kata kuncinya mendahulukan. Mendahulukan ini lebih dekat kepada Al-Muqaddim ya. Kita lihat jawaban benarnya, iya benar, Al-Muqaddim. Soal nomor 29. As-Somad adalah Asmaul Husna yang berarti, nah tadi sudah kita terjemahkan, As-Somad itu artinya yang Maha dibutuhkan atau tempat bergantung ya. Nah, ini yang benarnya B ya. Nomor 30. Segala sesuatu yang ada di alam semesta akan hancur kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah bersifat, nah Allah ini tidak akan hancur, tidak akan fana. Apa nama sifatnya? Ya, Al-Baqa yang Maha kekal ya. Al-Mumit yang Maha mematikan, Al-Hayyu yang Maha menghidupkan, Al-Muqtadir yang Maha berkuasa. Soal nomor 31. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dahulu ada dari makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai sifat Asmaul Husna. Nah, lebih dahulu. Nah, mana yang lebih tepat? Al-Baqi Maha kekal, As-Somad Maha dibutuhkan, Al-Muqtadir Maha berkuasa. Yang benarnya adalah Al-Muqaddim. Kemudian soal nomor 32. Terjadinya gempa bumi dan tsunami menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat. Nah, terjadi tsunami, terjadi gempa bumi, itu siapa yang berkuasa bisa melakukannya? Pastilah dia itu Al-Muqtadir yang Maha berkuasa. Soal nomor 33. Selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memenuhi kebutuhan atau keperluan hidup merupakan sikap kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki Asmaul Husna. Nah, lihat kata kuncinya di sini, kebutuhan atau keperluan hidup. Nah, kita artikan satu-satu. As-Somad Maha dibutuhkan, Al-Muqaddim Maha mendahulukan, Al-Baqi Maha kekal, Al-Muqtadir Maha berkuasa. Jadi jawaban yang paling benar adalah As-Somad. Soal nomor 34. Ya Allah ya titik-titik. Dengan kekuasaan-Mu lindungilah kami dari berbagai macam musibah yang selalu menghadang kami. Asmaul Husna yang tepat untuk doa di atas adalah, apa doa kita tadi? Ya Allah ya. Nah, kata kuncinya kekuasaan-Mu. Apa yang berarti berkuasa di sini? Jawaban benarnya adalah Al-Muqtadir. Soal nomor 35. Pengertian yang benar dari Asmaul Husna adalah
Ini soal yang sudah sering kalian kerjakan atau kalian jawab. Jawaban yang benarnya adalah iya, nama baik yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak kami yang soleh dan solehah, kemudian kita lanjutkan kepada soal isian. Nah, soal nomor 36. Surat yang diturunkan untuk menjawab ajakan orang-orang kafir adalah iya, surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun mengajarkan kita harus membiasakan sikap iya, toleransi ya. Nomor 38. Bermegah-megahan adalah arti dari kata iya, ini pengembangan wawasan kalian. Ini at-takasur ya. Surat Al-Kafirun berjumlah berapa? Nah, coba dibaca dari awal. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'budun ma a'bud wa la ana a'budu ma abattum wa la antum a'budun ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Jadi jumlahnya 6 ayat. Soal nomor 40. Setelah alam semesta hancur, seluruh manusia dibangkitkan dari kuburnya. Peristiwa ini dinamakan yaumul. Nah, kata kuncinya dibangkitkan. Jadi yang benarnya adalah yaumul ba'as. Nomor 41. Alam yang dilalui setelah meninggal dunia disebut alam alam barzah atau alam kubur ya. Nomor 42. Bangsa perusak yang akan datang di akhir zaman adalah tanda kiamat kubro ini. Yaitu bangsa Ya'juj dan Ma'juj ya. Kemudian nomor 43. Sesungguhnya yang mulia di sisi Allah adalah orang yang tadi di soal sudah ada disinggung ini tadi di soal objektif ya. Orang yang paling bertakwa. Asmaul husna artinya nama-nama baik yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Soal terakhir, Allah bersifat maha mendahului. Asmaul husnanya adalah benar, Al-Muqaddim. Kalau maha kekal, Al-Baqi. Kalau maha berkuasa, Al-Muqtadir ya. Nah, anak sekalian, demikian pembahasan soal kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan dengan membahas soal ini kalian dimudahkan dalam menjawab soal penilaian tengah semester 1 tahun pelajaran 2020-2021 yang akan kalian hadapi. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu video ini. Mudah-mudahan channel ini bisa lebih berkembang dan bermanfaat untuk orang banyak. Bapak ucapkan juga terima kasih ya bagi kalian yang sudah subscribe. Mudah-mudahan dibalasi oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Demikian saja kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.